Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru SDN 1 Kataguan dan SDSD tetangga nih telah hadir di acara diseminasi untuk kegiatan saya di CGB tentang budaya positif. Dan nanti perkenankan saya untuk memberikan sedikit materi paparan tentang budaya positif yang telah saya pelajari di modul di pembelajaran CGB. Dan untuk sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Mariana Eva Pratiwi. Saya guru di SDN 1 Kataguan, mengajar di kelas 2, dan pada saat ini saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Dan dalam pembelajaran di modul-modul ini saya diminta untuk mendesimasikan apa yang setelah saya pelajari di modul ini, dan ini saya mengundang Bapak Ibu untuk kegiatan ini. Untuk selanjutnya ini sudah ada materi yang saya susun. Nanti kita bersama-sama melihat seperti apakah tentang budaya positif itu. Tapi sebelumnya saya mau sedikit bertanya nih, untuk Bapak Ibu sekalian di sini, pernahkah panjenengan dari hati panjenengan ya Mbak, pernahkah panjenengan sudah melakukan budaya positif di sekolahan itu Bapak Ibu? Pernah? Pernah ya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu itu semua sudah melakukan budaya positif. Tapi kemungkinan itu terkadang kita merasa bahwa kegiatan itu, sing tak lakukan itu ternyata adalah sebuah kegiatan budaya positif, tapi belum terpaparkan secara jelas seperti itu ya. Dan itu terjadi juga pada saya. Saya itu setelah mempelajari modul-modul ini baru menyadari, ternyata saya seperti itu, saya sudah melakukan budaya positif. Tapi ternyata juga ada kegiatan-kegiatan saya atau hal-hal yang saya lakukan ternyata itu tidak belum pas atau tidak sesuai dengan apa yang ada di sari budaya positif seperti itu. Monggo kita nanti akan bersama-sama melihat seperti apakah budaya positif itu dan apakah yang sudah kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan budaya itu ataukah belum. Kalau misalnya belum, mulai dari sekarang mari kita bergerak untuk berubah nih. Salah satu tujuan dari adanya guru penggerak itu adalah perubahan untuk menjadi lebih baik. Ini mungkin sebelum kita masuk ke materi ya, ini ada saya sedikit video, nanti kita lihat bersama-sama dan nanti buat refleksi diri kita seperti apa, apakah kita sudah ada sebuah inisiatif untuk bergerak atau berubah. Itu kita lihat dari sini mungkin. Nah ini sebelum kita nanti mulai, mungkin fokus kita hari ini, belajar hari ini ya, saya berterima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu, dan saya mohon untuk kefokusan kita terhadap materi hari ini. Monggo Mas. Ini ada sedikit video gambaran tentang sebatang kali.
kita lihat bagaimana bambu itu berusaha keras untuk tetap hidup dan survive, akhirnya nanti bermanfaat bagi orang lain. Dengan adanya perubahan-perubahan seperti itu nanti bisa bermanfaat pada orang lain, itu kita refleksikan pada diri kita sendiri. Nanti kita harus bisa berubah, bergerak, agar murid-murid kita itu juga nanti bisa berubah menjadi anak-anak yang bermanfaat di masa depannya ya. Itu nanti kita akan merefleksikan juga tentang anak-anak itu apakah sudah sesuai dengan keinginan mereka ataukah mereka berkembang sesuai dengan keinginan kita. Kalau mari kita masuk materi tentang budaya positif. Di sini budaya positif di dalam CGP itu masuk ke dalam modul 1.4 ya. Dan ini dikembangkan oleh bapak-bapak dan ibu penulis. Di sini sudah tertera, saya memang mencoba dari situ. Ini nanti saya lihatkan untuk agenda dan sebagainya. Di sini tentang kompetensi dan capaian modul serta tujuan itu nanti sekilas saja. Sekarang panjenengan persani di depan ini. Di sini ada pertanyaan pemantik yang nanti akan masuk tentang budaya kita. Di sini ada pertanyaan, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Panjenengan memilih setuju atau tidak? Mungkin ada yang memberi masukan dulu tentang hukuman ini. Nanti akan masuk ke hal-hal yang kita gali selanjutnya. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju nggak Pak? Setuju. Ya. Ini bukan soal benar apa salah, kita akan gali bersama. Apakah pemahaman kita selama ini sudah sesuai atau belum, ngoten nggih? Ini berarti setuju. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju apa mboten iki? Setuju. Setuju juga nggih. Untuk yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju ya? Berarti secara umum, secara gambaran umum, 3 hal ini merupakan hal atau kegiatan yang dapat mendisiplinkan anak, ngoten nggih? Ya, seperti itu. Tapi kita mari kita lihat apakah hal-hal yang kita lakukan itu nanti sudah sesuai dengan budaya positif yang harus kita lakukan dalam kapok. Jadi sekarang berarti kalau nanti kita sudah mempunyai satu pemahaman, terus nanti ada sesuatu hal yang baru, kita harus melakukan perubahan. Yang mau saya tanyakan dulu Bapak Ibu sekalian di sini mempunyai satu konsep atau keyakinan diri tentang sesuatu hal, kepercayaan diri ataupun hal-hal yang panjenengan pegang teguh sendiri. Misalnya satu prinsip, istilahnya seperti itu. Ya, ada satu prinsip ya. Ya, kita lihat di sini ada satu kegiatan. Misalnya ada contoh kegiatan kepalan tangan. Ini saya buat satu contoh. Ada buffet dan bufatia yang itu nanti mungkin bisa mendemonstrasikan kegiatan kepalan tangan ini. Untuk buffet menjadi A dan bufatia menjadi B. Di tulisan sini sobelah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi buffet, dan itu nanti panjenengan kepalkan di situ, dipalkan di tangan. Nah itu nanti ada bufatia sebagai B berusaha pengen mengerti atau ingin tahu apa yang dikepalkan oleh buffet. Nah itu apa yang akan panjenengan lakukan untuk mempertahankan keinginan panjenengan masing-masing. Ya, coba demonstrasikan di sini bagaimana nanti
V mempertahankan apa yang sudah menjadi keyakinan atau prinsip Bu V, dan nanti bagaimana usaha dari Bu Fathia itu untuk meyakinkan atau meminta Bu V itu memberikan apa yang sudah diyakini atau diprinsipkan tadi. Coba panjenengan bisa merayu dengan berbagai cara, dengan misalnya dengan kata yang agak kasar atau dengan bagaimana itu bisa dilakukan, dan nanti dilihat Bu V itu apakah bisa mempertahankan apa keyakinannya yang sudah digenggam itu. Monggo coba di depan bisa. Ya, misalnya seperti itu juga nggak apa-apa, berarti tipenya yang betul nah. Bagaimana panjenengan mempertahankan prinsip, dan yang satunya berusaha untuk mendorong prinsip yang keras gitu. Itu apa itu? Nggak boleh, maaf ya. Oh, ini prinsip hidup saya. Sebentar sih. Nggak bisa. Coba pengen tahu aja. Ini saja. Udah kelihatan belum? Ya udah. Oh iya, monggo sekarang panjenengan ini nanti saya tanyakan dulu sedikit tentang itu tadi. Untuk Bu V berbentuk merah ya, itu tadi berarti panjenengan memperlihatkan kepada ya, memperlihatkan enggak, tidak bujel. Oh, cuma bujel, dibohongi ya. Saya mau tanya, apakah yang Anda lakukan, mengapa tidak memberitahukan apa yang panjenengan? Tadi katanya prinsip hidup. Nah, ini sebagai pegangan tidak boleh ada orang yang mengganggu. Tidak boleh, karena memang sudah menjadi suatu prinsip dalam diri saya. Ya, itu misalnya apapun nanti yang terjadi, misalnya yang dirayu, diiming-iming apapun itu nanti, apakah panjenengan tetap akan memegang itu atau akan tergoyah? Akan memegang itu. Itu berarti satu saya kenali seperti itu. Dan untuk panjenengan yang tadi mencoba istilahnya menggoyang dari Bu Fathia tadi, itu apakah usaha yang sudah maksimal untuk melakukan hal tersebut? Belum. Biasanya kalau saya ingin mengetahui sesuatu, saya merayu lagi sampai dapat. Oh, berarti tadi kurang ya. Tapi bagaimana caranya itu kan belum maksimal. Iya. Bagaimana? Soalnya saya selalu penasaran kok orang ini seperti ini. Saya biasanya mencari tahu seperti itu. Jadi saya harus, misalnya dia nggak mau ngasih tahu sendiri, saya mencari tahu sendiri. Itu yang membuat panjenengan harus bagaimana tahu, terus panjenengan itu bagaimana menguatkan prinsip itu apa Namanya? Ya, yang membuat aku pokoknya ini orang-orang diganggu gugat orang lain, terus panjenengan pokoknya aku pengen ngerti apa sih digenggam itu namanya apa? Apa? Panjenengan jawab saja loh, itu kekuatan untuk mempertahankan apa yang panjenengan punya, dan kekuatan untuk merebut atau melihat apa yang panjenengan punya itu apa? Yang bisa sangat menguatkan panjenengan berpegang teguh. Panjenengan apa? Dengan merayu dengan secara Merayu ya itu. Panjenengan lakukan merayu itu karena dorongan apa? ingin tahu. Ingin tahu ya. Oh, bukan ingin tahu. Kepo. Ya. Nah, sebenarnya itu kalau kita lihat itu bagaimana panjenengan ingin tahu atau memegang itu sebenarnya kan dari dalam hati panjenengan, Mbak. Nah, dari hati panjenengan sendiri, dari Mbak Ibu semua, bahwa
dorongan intrinsik dari dalam, aku harus mempertahankan ini, terus banyak juga aku harus bisa meraih itu kan dari kita sendiri, tidak ada yang bisa menggoyahkan. Walaupun tadi panjenengan ditanya iki ndi orang tergoyahkan karena panjenengan sudah punya motivasi intrinsik panjenengan untuk mempertahankan hal tersebut. Itu berarti dorongan keingintahuan tadi karena dari buku ya. Kalau panjenengan bagaimana cara mempertahankan karena ada dorongan intrinsik atau motivasi intrinsik tadi. Nah, di sini ada satu perubahan paradigma nih. Istilahnya tadi kita akan berubah seperti apa. Tadi misalnya sesuatu hal terjadi pada diri kita karena dorongan motivasi intrinsik itu nanti sulit untuk tergoyahkan seperti itu. Seperti halnya nanti misalnya pada anak itu nanti akan kita lihat. Misal selama pembelajaran selama ini, anak itu nanti kita berikan satu contoh, misal hukuman. Kalau misalnya kamu tidak mengerjakan PR, nanti akan ada hukuman untuk membersihkan kamar mandi seperti contoh. Jadi yang kita lihat apakah anak tersebut itu secara umum itu mereka takut atau enggak untuk tidak mengerjakan PR kalau ada hukuman itu. Secara umumnya, ya, secara umumnya ada ya, ada. Itu karena nanti misalnya saya tidak mengerjakan PR, itu nanti akan disuruh untuk membersihkan kamar mandi ya. Itu adalah salah satu dulu, tapi itu nanti jangka waktunya. Misalnya anak itu akan menaati aturan untuk mereka mengerjakan PR itu adakah jangka waktu tertentu selamanya mereka akan menaati itu atau mengerjakan PR karena ada hukuman itu, atau suatu saat ada masanya mereka sudah tidak menghiraukan adanya aturan itu. Ada masanya ya. Itu tadi itu karena apa? Dorongan atau motivasi intrinsik dari anak itu belum terbentuk. Soalnya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara membentuknya itu nanti kita akan belajar di sini. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi tentang hal itu, kita lihat tentang paradigma teori kontrol tadi. Teori kontrol tadi yang pertama, selama ini kita membayangkan bahwa murid-murid itu bisa kita kontrol. Tadi misalnya, yang nggak tertanggal ya kayak hukuman itu setelah kita masuknya sudah dalam mengontrol ya. Ternyata itu tidak tepat juga karena tadi ada masanya seperti itu. Terus yang kedua itu ada teori yang di sini juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan dapat menguatkan karakter. Artinya apa? Misal ada sesuatu anak atau suatu murid kita kritik. Kalau di sebuah lagu itu ada, misalnya dimarahi seperti itu, lagunya fiction, misalnya anak kita marahi, itu tujuan kita adalah menguatkan hati dan batin mereka agar kokoh seperti ya. Ternyata itu kurang tepat juga. Itu adalah teori yang tidak tepat untuk dilaksanakan. Ya seperti itu. Terus ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya contohnya kita memberi pujian itu terhadap siswa, penguatan positif ya. Ternyata itu nanti juga tidak akan selamanya. Pada saat mereka jenuh dengan pujian, ya sudah, nanti mereka akan kembali lagi seperti biasa lagi seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir ini kemungkinan kita juga sering melakukan gitu, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Memang kita selama ini sering juga memaksakan apa yang kita inginkan terhadap anak. Ternyata itu nanti juga tidak memberi hal yang baik untuk jangka panjang. Mungkin sesaat atau beberapa waktu bisa terjadi. Ini kita lihat dulu. Nah, ini kita perhatikan di sini paradigma itu. Untuk paradigma nanti perubahan tentang stimulus respon dan teori kontrol tadi, kita itu dulu awalnya kita selalu berpikiran bahwa kita meminta atau menginginkan orang itu mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Itu sering terjadi, betul? Sering sekali ya. Aku ini jadi seperti itu gitu ya. Itu
sering terjadi. Tapi ternyata pilihan itu kita tidak bisa meminta semua orang atau murid kita itu mempunyai pandangan yang sama. Kita buat terus saja. Yang misalnya seperti itu memang kadang membuat kita stres ya. Kayak orang kode karo dewe, bagaimana caranya biar sama. Nanti kalau tidak terwujud awak dewe, kita sendiri yang merasa kurang enak seperti itu. Ya itu kita ubah mindset kita. Bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dia itu. Biarlah anak-anak murid-murid kita berpikir tentang apa yang mereka pikirkan. Kita juga nanti kita tugasnya itu juga akan berbeda lagi. Kita mendampingi mereka, memberitahukan hal yang baik dan benar juga. Ya ini teori paradigma stimulus respon dan kontrol itu nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Tapi lah untuk selanjutnya materi yang tentang disiplin positif itu nanti tentang teori tadi bahwasanya kita nanti tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, di sini hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang bisa kita kontrol diri kita sendiri. Jangan sampai kita meminta orang lain itu sama dengan diri kita, tapi kita membuat kayak prinsip itu berusaha memahami orang lain saja. Itu nanti yang harus kita bangun apabila kita mau menciptakan disiplin positif dalam diri kita. Nah, setelah itu ada juga semua perilaku itu memiliki tujuan. Sebagai contoh, selama ini Bapak Ibu itu pasti mengajar anak-anak yang dalam tanda kutip itu nakal, ngerti ya? Ternyata untuk kenakalan anak itu pasti ada tujuannya. Tujuan mereka itu berbuat seperti itu pasti ada tujuan dan alasannya. Misal ada anak sing contoh dia mengambil barang orang lain, itu kita melihat itu seperti nakal banget seperti itu, lawan seperti itu. Tapi untuk pembentukan budaya disiplin positif tadi ternyata harus kita rubah paradigma tadi, paradigma itu. Bagaimana caranya kita agar perilaku yang kita lihat sebagai hal yang buruk itu menjadi modal kita untuk memperbaikinya, bukan langsung ngejat oh itu salah, itu tidak baik seperti itu. Nah di situ itu nanti memiliki tujuan itu nanti kita turunkan ke teori motivasi tadi. Motivasi tadi kan ada yang kita tadi saya garis bawahi intrinsik ya, tapi ada juga yang ekstrinsik. Ekstrinsik tadi mungkin contoh hukuman tadi ya, seperti membersihkan kamar mandi kalau tidak mengerjakan PR sendiri tadi adalah motivasi ekstrinsik ya, motivasi intrinsik ya. Ini tadi semua perilaku tidak baik pada anak tadi itu dapat kita benarkan, kita luruskan dengan cara membangun motivasi. Dua motivasi ini, yang pertama yang berusaha kita bangun selama ini pasti ini dengan hukuman dan sebagainya tadi ya. Kalau yang ini di sini itu intrinsik, itu adalah penanaman dari dalam diri anak itu. Nah itu nanti yang akan menimbulkan budaya positif. Tapi kan misalnya anak itu menjadi baik mengerjakan PR itu karena menghindari hukuman. Hukumannya seperti membersihkan kamar mandi tadi. Tapi dalam jangka waktu tertentu itu nanti mereka akan sudah istirahat gagas ngasih WC yang WC itu karena apa? Itu ada motivasi yang dilakukan itu masih motivasi ekstrinsik dari luar itu gitu. Ya, itu juga yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan itu juga salah satu motivasi ekstrinsik. Misal kamu nanti mendapat nilai 100 nanti akan diberi hadiah oleh guru seperti itu juga motivasi ekstrinsik, tapi pada saatnya nanti ini juga akan berhenti itu ya. Nah yang kita harus bangun mulai saat ini adalah yang ini, motivasi intrinsiknya yang dari dalam hati tadi seperti dilakukan oleh Bu Fathia dan Bu Fe. Bagaimana saya mempertahankan apa prinsip saya dan bagaimana saya berusaha untuk melihat
atau mengambil prinsip dari teman saya itu mesti kalau dari dalam itu berusaha mati-matian untuk melakukannya seperti itu tentang motivasi intrinsik ya. Dan di sini setelah tadi tentang kita lihat perilaku memiliki tujuan, kita juga harus berpikir sekarang itu bagaimana cara kita untuk menang. Walaupun itu nanti pada akhirnya seperti apa, kita itu tetap pemenang sebenarnya, istilah seperti itu. Hasilnya baik atau tidak itu tetap pemenang kita. Itu nanti kita lihat di sini ada posisi kontrol dalam pembangunan berpikir kita bahwa kita itu akan menang dan selalu menang. Nah, itu harus kita bangun mulai saat ini. Posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini ada posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, manajer. Nah, itu sudah harus kita mulai bangun. Dan ternyata dilihat yang nomor 1, 2, dan mulai saat ini sudah 3, 4 itu sudah mulai terbangun dalam diri kita sebagai guru sejak awal. Iya atau tidak, Bapak Ibu itu? Ya, sebagai penghukum. Tadi misalnya ada yang nakal apa dihukum, itu kan sebagai penghukum. Kita kadang, saya sendiri juga merasa, kadang berteriak keras kalau ada anak yang berbuat salah. Seperti itu ya. Itu berarti posisi kontrol kita itu adalah sebagai penghukum. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dan itu dicontoh. Pernahkah ibu atau bapak di sini itu istilahnya memberikan suatu ucapan atau pernyataan kepada siswa kita yang berbuat salah itu menjadikan mereka itu merasa bersalah. Jadi ini kita misalnya ada anak yang terlambat sekolah seperti itu ya, itu kita memberikan satu ucapan itu bukan menghukum atau berkata keras, tapi menimbulkan rasa bersalah pada anak. Kamu kok seperti itu toh, nggak kasihan sama orang tuamu yang sudah menyekolahkan kamu kok setiap hari terlambat sekolah, terus di sekolah juga tidak perhatian fokus. Itu pernah nggak panjenengan lakukan? Kalau tidak pernah berarti panjenengan belum pernah. Kalau saya pribadi, saya ya orang misalnya bapak ibuku sehingga menyekolahkan seperti itu kan adalah posisi pembuat rasa bersalah pada anak seperti itu. Nah, selanjutnya ada teman. Nah, ini guru-guru zaman now itu sekarang posisinya itu adalah sebagai teman bagi siswa-siswa atau murid-murid. Dia buatan guru V, guru Fatia, guru Suci. Sekarang posisinya panjenengan itu banyak sebagai teman. Dengan teman itu, dengan murid itu bicara dengan leluasa, yang ajak selfie, kadang tiktokan bareng seperti itu ya. Itu posisi dengan teman. Misalnya ada suatu hal atau anak itu melakukan hal yang tidak baik atau istilahnya apa, itu kadang-kadang kita misalnya guru tuh yang kadang negeri seperti itu dengan nada yang datar, yang istilahnya kalau kontrolnya santai seperti itu. Posisi kita itu sebagai teman. Terus yang keempat itu sebagai posisi pemantau. Posisi pemantau itu panjenengan melihat satu hal yang tidak baik atau kenakalan murid itu nanti setelah mereka melakukan, kita memberikan satu itu sesuai tidak dengan peraturan kelas kita seperti itu ya. Terkadang kita sudah melakukan juga nih. Nah, itu namanya pemantau seperti itu. Nah, itu adalah posisi kontrol yang mulai atau sudah terbangun di diri kita sebagai guru. Mungkin waktu dari ibu-ibu. Tapi yang kita lihat ternyata yang diharapkan dari posisi kontrol itu adalah kita sudah melakukan yang kelima sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu nanti posisi kita itu seperti apa? Ternyata kalau saya selama ini berpikir kita sebagai guru itu harus berperan seperti tali layang-layang, terkadang kendor, terkadang
tarik dan kuat. Itu ternyata sesuai dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Dalam arti kita tidak nomor satu, tidak pernah menyalahkan atas kesalahan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Tidak pernah mengucapkan hal-hal yang tidak baik pada anak, tapi kita kembalikan kepada anak-anak itu sendiri. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Hal itu baik tidak? Terus hal itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan yang kita yakini? Nah, itu nanti kita akan tahu keyakinan itu apa. Seperti itu kita akan belajar juga tentang budaya positif kita. Ya, kita lihat di sini. Posisi manajer itu memang akan membuat kita menjadi seorang guru yang apa nih bisa mencari solusi tanpa membuat anak-anak itu tertekan dan sebagainya. Karena apa? Mereka sendiri yang akan mencari jalan keluar. Karena nanti kita akan bertanya, kalau kamu tahu itu tidak baik, berarti apa yang akan kamu perbuat seperti itu? Berarti kita tidak akan begitu susah mencari cara menghukum dan sebagainya, karena menghukum itu katanya sudah tidak belum sebelumnya. Ya, di sini penerapan dari posisi control manager itu dengan cara istilahnya itu nanti segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti kita lihat seperti apa di belakang lagi juga ada. Ini saya kasihkan gambaran sekilas saja tentang segitiga restitusi itu. Nanti ada tentang menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kita bahas nanti selanjutnya. Terus yang terakhir tentang teori kontrol pilihan tadi untuk menciptakan disiplin positif, itu kita punya suatu pandangan itu, dan nanti ini tentang kebutuhan yang berbeda-beda untuk setiap manusia. Itu nanti karena kebutuhan dasar manusia itu ada yang satu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu nanti adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi itu nanti kita lihat itu tentang kebutuhan kita itu beda. Bagaimana bertahan hidup menurut saya dan menurut mungkin Bu Eli itu berbeda. Yang menurut saya bisa makmum saja sudah bagus. Kalau Bu Eli, aku ini kalau saya memiliki ini seperti itu. Itu nanti kita lihat juga selanjutnya katanya. Ya. Ya, ini tadi sudah kita lihat garis besarnya. Terus selanjutnya di sini saya banyak bercerita, nanti ngantuk juga. Ya, tentang disiplin. Disiplin itu panjenengan sudah punya gambaran tentang disiplin apa Ibu? Disiplin itu kalau di depan itu mengatakan bahwa itu belajar, ada. Tapi menurut ibu-ibu di sini makna kata disiplin itu sendiri sebenarnya apa toh? Mungkin Bu Yuli bisa memberi masukan menurut pandangan Bu Yuli tentang disiplin. Disiplin itu kan sudah sesuai aturan yang pernah dibuat bersama. Sesuai aturan, Mbak. Ya, itu pandangan apakah itu nanti kita lihat. Disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti kepatuhan itu adalah sesuai aturan tadi. Ya, disiplin kita lihat juga. Di sini tadi kedisiplinan itu nanti juga berhubungan dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Itu tadi sekilas yang saya aturkan tentang keyakinan, itu berhubungan dengan tadi disiplin. Terus yang selanjutnya tentang nilai kebajikan universal ini. Tadi dikatakan bahwa semua perilaku itu memiliki suatu tujuan, entah itu baik atau tidak baik, seperti ini ya. Anak nakal itu mempunyai tujuan, walaupun tujuan dalam tanda kutip tidak baik itu nanti. Terus yang kedua, kita lihat bahwa nilai-nilai kebajikan itu nanti itu juga akan mendorong motivasi intrinsik bagi ya nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila itu ibu-ibu ingat bukan? Ya. Ada lagunya nyanyi ya. Coba kita nyanyi bersama. Profil pelajar Pancasila 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia.
menjanjikan dari profil pelajar Pancasila itu nanti yang kita tanamkan saat ini untuk murid-murid kita agar nanti tercipta budaya positif dalam diri anak-anak kita nanti. Ya. Di sini tadi tentang disiplin tadi sudah. Kita masuk ke motivasi kita gali lebih detail lagi tentang motivasi perilaku manusia. Tadi sudah sedikit dibahas bahwa motivasi tadi terdiri dari dua, yaitu eksternal dan internal tadi. Contohnya yang eksternal tadi, misal ada hukuman itu tadi eksternal, ada hadiah atau imbalan itu eksternal. Kalau internal itu tadi contohnya adalah dari dalam hati, dalam diri kita sendiri tadi, contohnya seperti itu. Nah, di sini ada tadi motivasi eksternal tentang hukuman. Ternyata di sini hukuman itu tidak hanya secara hal-hal yang negatif. Ternyata tadi yang merupakan penghargaan itu juga bisa menjadi hukuman. Itu bagaimana kok penghargaan itu bisa menjadi hukuman? Ada bapak ibu di sini yang bisa memberikan satu gambaran. Kok dikei penghargaan kok menjadi hukuman itu karena apa masalahnya seperti itu? Tidak tetap terpaksa. Saran maksudnya pripun Bu Fatia? Tidak tepat yang diberikan penghargaan. Orangnya tidak tepat bisa juga ya. Selain itu ada lagi ya. Mengapa hukuman itu bisa jadi penghargaan itu bisa jadi hukuman? Mungkin kalau dapat penghargaan kan otomatis tuntutannya kan besar toh, dia harus mampu apa sesuai dengan penghargaan yang dia dapatkan. Itu bisa sebuah tekanan kan? Tekanan ya, istilahnya sebuah tekanan seperti itu. Ya, nah, memang seperti itu. Ternyata yang kita kejar, misal kita belajar ya untuk mendapat misalnya yang satu nanti mendapat hadiah, itu nanti menjadi tidak efektif bagi diri anak apabila dalam tanda kutip itu nanti hadiahnya sudah dihilangkan. Itu otomatis nanti mereka tidak punya motivasi untuk belajar lagi. Terus tadi misal juga contoh Helen, apabila kita belajar untuk mendapatkan ranking 1 dan setiap hari, setiap waktu terus seperti itu juga akan merusak hubungan dengan teman. Karena misalnya seperti ini, kita akan belajar serius, terus teman kita itu juga serius, tapi teman kita itu sudah merasa mesti pengen saya mulai nomor seperti itu nih. Itu nanti menimbulkan rasa yang tidak enak antara satu dan lain. Itu salah satu bentuk bahwa penghargaan itu hukuman itu merusak hubungan dengan teman. Di sini terlihatkan di yang di nomor bawah ini. Terus tidak efektif tadi. Contohnya tadi misalnya penghargaan itu sudah selesai sampai di sini. Berarti itu nanti tidak ada keinginan lagi kita untuk belajar. Gitu ya. Nah, seperti ini penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya seperti apa? Terkadang ada juga anak atau orang itu pemburu penghargaan atau pemburu hadiah atau pemburu seperti itu ya. Bagaimana caranya saya itu bisa menang? Bagaimana caranya bisa nomor 1? Misalnya garap, ya wis pokoknya selesai, tapi tidak tahu isi dari materi, soal dan sebagainya itu, tapi sing penting dia menang. Kadang tanda kutip dia sudah tahu jawabannya terlebih dahulu nanti, tapi tidak tahu artinya. Itu yang dimaksud dengan mengurangi ketepatan tadi. Nah, ini tak sebagai penghargaan penghukum. Penghukum itu tadi juga seperti itu tadi, bahwa itu nanti membuat tadi tekanan yang seperti dikatakan oleh Bu tadi. Itu kan juga sejenisnya juga menghukum sebetulnya. Dan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi sudah saya dikatakan berkaitan gitu. Kalau penghargaan itu tidak ada, berarti sudah cukup. Dia tidak akan berusaha lagi belajar. Kalau yang jangka panjangnya berarti tidak bagus untuk anak-anak selanjutnya. Ini masih ada kaitannya tentang penghargaan yang menghukum. Menurunkan kualitas itu hampir sama dengan tadi, bahwa penghargaan itu tidak efektif tadi. Terus mematikan
sebatas tanda kutip apa yang ada di juknis itu kita lakukan, tapi tidak bisa berkembang secara maksimal, seperti ya. Nah itu mematikan kreativitas, padahal kreativitas itu tanpa batas. Terkadang dalam tanda kutipnya yang hal yang kita lakukan itu mematikan kreativitas anak itu di situ, bahwa mereka harus belajar atau hanya belajar dalam lingkup ini yang akan dilombakan, seperti itu ya. Tapi itu sebenarnya mereka punya kreativitas yang lain, tapi tidak dikembangkan karena terpacu tadi satu lingkup juknis tadi, seperti itu. Nah ini tadi penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, jelas ya, karena yang dikejar adalah tadi hadiah tadi, bukan dari dalam tadi. Nah di sini untuk yang pemberian apresiasi, tadi kan kita tentang penghargaan atau di hadiah tadi ya. Kalau apresiasi itu istilahnya pengakuan. Pengakuan itu bisa dilakukan dalam beberapa hal ya. Yang pertama itu dukungan secara khusus, pengakuan pribadi, pengakuan kepada semua murid, pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Yang ini yang harus kita lakukan mulai dari sini, fokus pada proses. Misal dalam pembelajaran dengan anak kita, seberapa besar yang mereka lakukan itu harus kita apresiasi. Misalnya anak itu dalam tanda kutip ada kurang ya, istimewa, dia tidak bisa membaca, tapi pada saat satu pelajaran bisa membaca satu kata, kita apresiasi. Wah, si bagus, simbol itu adalah bentuk apresiasi. Itu juga adalah program kebajikan. Ternyata itu program apresiasi itu lebih bermanfaat, lebih bagus daripada tadi istilah penghargaan tadi. Penghargaan tadi kan bentuknya itu kalau kita lihat masih agak gede, agak besar. Kalau apresiasi itu hanya sekedar kata, itu sudah bisa membangunkan anak. Sekarang saya minta dulu Bu Fatia atau Bu Yuyuk memimpin breaking, tepuk tangan, tepuk semangat. Ya, sudah ngantuk sekali. Tepuk semangat. Oh ya, Bu Fe. Ya, sini. Ya, di situ aja. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Memang ibu-ibu ini semangatnya luar biasa. Kita wow beneran. Ini tadi tentang apresiasi di sini. Ya, apresiasi tadi sebagai contoh. Ini misalnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Berarti ini seperti ini, contoh pengakuan atau apresiasi bajikan. Tadi saya mencontohkan proses pembelajaran, di sini ada contoh pada saat ada murid yang ditolong oleh murid lain, itu nilai kebajikannya itu adalah rasa empati yang besar. Dan di situ pembukaannya misalnya ada hal seperti ini, Bu Guru, Pak kemarin tak lihat itu ya, kamu nolong temanmu, wah rasa empatimu besar sekali. Itu adalah salah satu contoh bentuk apresiasi yang lain. Tadi saya mencontohkan tentang bisa membaca asik sekali seperti itu juga sudah apresiasi. Ternyata apresiasi yang sekecil-kecilnya itu bermanfaat bagi rasa bangga bagi siswa. Nah ini juga ada saat anak atau murid kita itu mengambil kertas atau kelas C, itu kita juga bisa mengapresiasi. Terima kasih untuk tanggung jawabmu menjaga kebersihan kelas. Seperti itu juga menunjukkan apresiasi. Gitu. Dan ada juga teman atau yang kesulitan dibantu oleh satu murid, kita memberikan apresiasi pada murid yang membantu itu. Saya menghargai kepedulian terhadap teman. Itu tadi contoh-contoh tentang bentuk-bentuk apresiasi. Nah sekarang perhatikan menikah ya Bapak Ibu, untuk ini misalnya kita akan melihat
tentang hukuman tadi. Ternyata ada istilah hukuman dan konsekuensi. Panjenengan pirsa mboten tentang hukuman itu seperti apa dan konsekuensi itu seperti apa. Ini ada satu contoh tindakan guru yang di sini. Nanti panjenengan lihat apakah jawaban panjenengan itu sudah benar apa salah. Kita lihat di jawaban selanjutnya. Ini tapi tidak melihatkan bahwa itu panjenengan salah ya, tapi ini tepat atau tidak tepatnya. Kita lihat di sini. Apabila ada murid yang terlambat ke sekolah, itu nanti dia diminta untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kalau menurut Bapak Ibu di sini itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, satu. Ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga ini langsung saja bisa dibaca, hukuman atau konsekuensi? Push up karena tidak menggunakan masker, hukuman. Yang keempat, menggantikan konsekuensi. Kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Yang ke berapa itu? 6, mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Ya. Kalau yang terakhir ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat ya, apakah yang kita lakukan ini di sini? Yang nomor 1 hukuman, terus ya 2 hukuman, 3 hukuman, betul? Ya berarti Bapak Ibu sudah melakukan itu, menyimpulkan hukuman dan konsekuensi itu dengan baik. Selanjutnya di sini ada, tadi kita sudah melihat contoh-contoh dari hukuman dan konsekuensi. Nah, perbedaannya dapat dilihat di sini, Ibu, bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu yang harus terjadi. Ya, di sini. Kalau hukuman itu menyakiti baik fisik atau psikis anak, kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, hanya tidak nyaman, ya. Di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi juga bisa panjenengan periksa nih. Sampai di sini masih ada hal yang perlu kita luruskan enggak? Kenapa itu masuk konsekuensi dan kenapa itu masuk hukuman? Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nah, ini bagaimana? Mengapa hukuman itu merupakan menjadikan konsep diri yang buruk? Karena tekanan. Terus karena mungkin ada lagi menyakiti hati, ya. Maksudnya gini ya, kemungkinan konsep diri buruk itu karena saya anak yang nakal, tanda kutip, maka saya dukung sebenarnya. Tapi kalau misalnya konsekuensi karena saya anak yang baik, saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan tadi. Sebetulnya itu kan hukuman dan konsekuensi, mungkin perbedaannya seperti itu. Nah, berarti panjenengan sudah bersesuaian tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada satu istilah lagi yang nanti akan membentuk disiplin yang positif dan motivasi intrinsik itu tadi adalah istilah hukuman. Konsekuensi sudah kita lihat, ada restitusi. Pernah mendengar buatan restitusi? Tadi ya di depan segitiga restitusi. Tapi sekarang kita lihat ternyata restitusi itu apa? Di sini ada tadi. Kalau tadi hukuman tadi identiknya tentang hal-hal yang negatif. Kalau konsekuensi itu netral, berada di tengah-tengah. Kalau restitusi itu kita lihat itu ternyata di yang positif. Tadi kalau misalnya konsekuensi tadi adalah membuat konsep yang baik, tapi kalau restitusi itu nanti intinya mereka itu akan membangun bagaimana caranya saya itu menjadi baik. Jadi itu kan berarahnya kan positif. Karena di situ nanti ada beberapa hal yang merupakan ciri dari restitusi. Di situ adalah restitusi itu suatu yang merupakan pilihan. Seperti maksudnya gini, ada saat anak itu melakukan suatu kenakalan seperti itu.
mereka itu nanti kalau konsekuensi mereka harus membayar apa yang mereka lakukan karena tadi. Kalau restitusi itu tidak seperti itu, tapi dia diminta untuk mencari solusi atau membangun agar masalah itu terselesaikan tanpa hukuman, tanpa membayar tanggung jawab, tapi bagaimana solusinya. Itu sebenarnya hampir sama dengan konsekuensi, tapi itu lebih diperhalus lagi karena nanti di jangka mendatang mereka tidak akan melakukan lagi kesalahan seperti itu. Contoh misalnya seperti ini, yang kamu itu menumpahkan air berarti ngelap, itu kan konsekuensi. Tapi kalau misalnya restitusi, guru bertanya, itu airnya tumpah, apa yang akan kamu lakukan lagi? Seperti itu ya. Mengapa airnya bisa tumpah? Seperti itu ya. Dan di situ dia menceritakan tadi tumpah karena ini Bu, saya tidak sengaja dan sebagainya. Nah, setelah itu apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memberikan. Setelah memberikan apa? Saya akan minta maaf pada yang ada di Indonesia itu. Setelah itu saya tidak akan mengulangi. Nah, itu nanti diminta dari dalam hati sok benar, berarti diminta diusahakan atau mereka itu tidak mengulang karena tadi istilah restitusi tadi. Oke, oke. Selanjutnya, nah ini penjelasan tentang restitusi adalah proses mencipta kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Intinya seperti itu. Agar nanti ini mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Istilahnya tadi, setelah proses salah tahu dia satu apa yang akan kamu berbuat lagi, dia diminta dari dalam hatinya itu memperbaiki. Nanti mereka kalau kembali lagi tidak akan mengulang lagi dan kembali menjadi anak yang lebih kuat dalam tanda kutip tadi itu. Nah di sini restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Berarti tujuannya itu seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terus ini Panjang Persani, ciri-ciri restitusi. Berarti intinya tadi kita selain tadi kalau posisi kontrol tadi dalam tanda kutip Panjang masih ingat kita posisikan manajer di sini nanti untuk melakukan hal atau istilahnya selama ini kita perbuat apabila ada anak yang kurang pas itu kita lakukan dengan restitusi bukan hukuman atau konsekuensi tadi enggak. Ciri-cirinya seperti ini. Panjang Persani ini yang kita garis bawahi ada yang ke-8, fokus pada solusi. Bagaimana solusi itu untuk mencarikan jalan keluar tadi. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Tadi dari awal saya sudah sedikit membicarakan tentang keyakinan kelas itu apa. Mari kita kupas di sini. Nah di sini ada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan. Saya mau tanya dulu, kalau ada suatu pertanyaan seperti ini, monggo coba Bu Sarbini Panjang Persani soal nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan kedua, Bu? Karena untuk keselamatan Itu keselamatan ya, untuk keselamatan kita sendiri. Terus yang kedua, monggo nyusul bukun. Itu dalam COVID, untuk kesehatan ya, kesehatan. Bu kepala jual tolong untuk yang pertanyaan ketiga Ibu. Maka kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pola yang disiplin. Oh disiplin ya. Nah dari sini ini kan berarti kita bicara karena ada kata peraturan. Peraturan. Nah bagaimana di sini nanti kita akan mengubah peraturan itu menjadi satu keyakinan dalam diri kita masing-masing. Keyakinan itu apa toh? Tadi sekilas di awal sudah saya aturi bahwa keyakinan itu salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah bagaimana kita mengubah peraturan itu jadi nilai kebajikan? Perhatian di sini Panjang Persani untuk keterangan ini bahwa untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah di sini
di sini perbedaannya sebenarnya nanti tujuannya itu seperti hampir sama. Yang pertama, peraturan kita gunakan helm itu agar kita selamat. Tapi kita jadikan kalimat yang lebih positif. Itu nanti akan menjadi menjadi keyakinan. Kita lihat di sini. Ini nanti kita akan tahu perbedaan antara peraturan dan keyakinan di sini nanti bersama. Nah, di sini dulu ya. Untuk menciptakan budaya positif, di sini ada satu lingkaran. Hal yang pertama kali bisa kita lakukan dari bawah itu adalah peraturan, karena itu nanti bisa membuat anak teratur seperti itu ya. Tapi itu masih dalam lingkup yang paling dalam atau paling rendah. Terus setelah peraturan kita naik lagi, peraturan itu kita buat menjadi keyakinan. Keyakinan itu berarti salah satunya nanti berasal dari dalam hati kita sendiri atau menimbulkan motivasi intrinsik. Di situ nanti akan membentuk keyakinan kelas, membentuk lingkungan positif dan pada akhirnya membentuk budaya positif tadi. Kita lihat di sini ada satu contoh panjenengan Persani yang di sini ada gambar di situ yang blank putih. Itu ada peraturan atau ada suatu kata-kata kesepakatan kelas. Di sebelah yang hijau ini, yang satu coba yang Bu Eli, panjenengan maos yang paling atas kesepakatan kelas, Bu. Hah? Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua sampai yang ini, sampai sini ya. Dan kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Setelah akhir dalam pembelajaran terakhir tertib. Ya, ini yang sebelah hijau ya, yang sebelah putih. Coba nyontok bundel panjang mas bundel. Kesepakatan kelas. Yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang memiliki dengan tenang. Dan dari sini ini kalau misal saya bertanya, manakah yang masuk keyakinan kelas? Yang keyakinan kelas mana? Yang merupakan peraturan kelas mana? Ini merupakan kesepakatan yang dibuat di kelas. Yang putih. Terus ya. Peraturan yang hijau. Ya, mengapa sahabat Laten? Ibu mungkin Bu Fatia bisa menjelaskan mengapa panjenengan milih yang putih itu keyakinan dan yang hijau itu peraturan. Keyakinan itu dari dalam diri, saling menyayangi, semangat, berdiri. Tapi kalau peraturan itu kayak mengacu ke aturan, misalnya datang tepat waktu, harus menjaga kebersihan, aktif, tertib itu. Oh iya, sip. Saya ini berarti sudah bisa memahami, berarti intinya keyakinan kelas itu kalimatnya lebih positif dan lagi juga itu merupakan mengandung nilai-nilai kebajikan universal, saling menyayangi, semangat, peduli. Itu tadi kan kebajikan universal, salah satunya nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila ini. Berarti kami di sini sudah tahu keyakinan kelas itu apa gitu. Berarti intinya seperti itu Bu Suci. Terima kasih. Sebentar lagi ini sabun. Dan dalam pendalaman keyakinan ini nanti ada tabel T dan D, tidak akan saya bahas secara detail, tapi ini nanti kita bisa melihat keyakinan kelas itu. Intinya kalau keyakinan kelas itu kita buat dalam kalimat positif. Kalau peraturan itu biasanya dalam perintah, dan lalu peraturan itu nanti untuk penanganannya seperti hukuman dan seperti ini. Tapi kalau keyakinan kelas itu nanti biasanya ke restitusi seperti itu ya. Selanjutnya tabel T ya. Di sini panjenengan Persani. Kalau ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita ubah menjadi bentuk keyakinan kelas itu bisa kita jadikan kalimat apa? Ini kan kalimatnya lebih ke negatif sebenarnya. Kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan perintah menyuruh. Misalnya kita diminta untuk membuat lebih positif tentang keyakinan kelas, itu berarti contoh satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti ini menuntut apa? Tanggung jawab. Berarti ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti positifnya atau keyakinannya adalah menghormati. Bisa kan ya? Menghormati berarti mengubah
peraturan menjadi keyakinan itu berarti mengubah dari negatif ke positif istilahnya begitu. Ya, itu kita lihat ini ya, ini jawaban dari itu tadi sudah bisa kita lihat. Terus sekarang kita yang keempat dulu. Keempat tentang kebutuhan dasar manusia tadi sudah kita singgung sedikit tadi tentang kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ya. Terus di sini itu tadi sudah kita ke posisi kontrol tadi. Sedikit banyak sudah saya abaikan di depan. Kita masuk langsung ke penjabaran tentang posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu ada kata-kata yang menjadi kunci apabila kita berposisi sebagai penghukum. Yang pertama itu adalah misal kita sebagai penghukum, biasanya kita berkata dengan keras. Kamu itu apa seperti salah? Saya juga masih sering melakukan seperti itu, nggih. Nah, kalau ini tadi saya pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya tahu ibu lelah sekali, ibu stres, itu membuat rasa bersalah. Kalau teman tadi juga sudah, pemantau sudah, manajer sudah. Oke, selanjutnya posisi ini pandangan sama perso sudah ya, dan memahami kita berada di posisi sebelah mana ya. Kalau selama ini kita berada di posisi mana, Bu? Kalau saya terus terang masih di posisi pemantau. Kalau saya, kalau untuk pribadi ibu-ibu, Bukun memposisikan diri biasanya untuk diri ibu. Ya, di yang sudah disampaikan tuh saya ada yang terlibat. Yeah. Dari awal. Saya itu dari dulu sudah punya prinsip anak itu bukan murid. Oh, berarti pendiam sampun Ya. mengambil posisi Ya, manajer dari dulu tapi saya sudah berbincang-bincang tiap hari. teman juga, berarti kalau dari fungsi teman juga, dan berarti sudah manajer juga. Tidak, saya itu guru tuh enggak. Ya, kalau Bu Suci, posisikan dia. Oke, kalau Bu Kepala, kalau beliau dengan posisi selama ini, panjenengan lihat panjenengan berada di posisi kontrol mana Bu? Kalau saya ya teman sama anak gitu sih, jadi Teman. ya. Oh ya. Kalau Bu Fatia dan Bu V, teman banget ya, tiktokan nih. Teman. Nah, kalau Bu Sar, berapa Ibu? Masih. Kalau saya terus terang masih dalam posisi pemantau, belum bisa saya. Ya, ini kata ya posisi kontrol sudah kita lihat. Nah di sini, kalau ada saya kecewa sekali dan kamu, itu adalah pernyataan yang mengungkapkan kita sebagai pembuat rasa bersalah. Anjaran ini, kalau penghukum itu keras ya, tidak pernah kamu tidak pernah benar melakukan, itu kan diucapkan keras. Teman, lakukan demi ibu bapak, terus mendapatkan stiker bintang. Itu pemantau di sini menyelesaikan masalah inilah ini. Posisi manajer itu selalu bertanya seperti ini. Solusinya seperti apa sih? Nah, ini penghukum kamu selalu yang terakhir itu mengejar salah. Dan ini yang lihat di sini ada kalau misalnya peraturan pemantau konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajer memperbaiki. Ini maksudnya ya kan? Ini adalah kalau kamu tidak saya akan itu yang sebelah kiri, lingkaran sebelah kiri itu kan peraturan. Kalau misalnya tidak melakukan itu biasanya akan diberi hukuman agar tidak nyaman. Tapi kalau di sini, di sana nilai itu bertanya tentang keyakinan. Dan itu nanti bila ada kesalahan dia bertanya bagaimana solusinya. Itu adalah pergerakan posisi kita. Kita itu ada di posisi apa? Posisi misal kita posisi pemantau itu kita masih banyak memberi dukungan. Tapi kalau sudah manajer kita berkata bagaimana mencari solusinya. Oke, nah di sini sudah hampir selesai alhamdulillah. Dan nanti perhatikan tentang sedikit garis khusus sedikit ya Bu ya. Di sini ada 5 posisi kontrol tadi. Nanti akan dipanjang lebarkan oleh Ibu di sini tentang 5 posisi kontrol. Langkah. Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapan
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, Ya ini sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? udah sampai di sini. Sama sekali Ini kamu jadi apa yang besok? saya Berarti posisi penghukum tadi banyak membuat suara-suara keras ya, menyalahkan seperti itu ya. Sedangkan untuk yang posisi saya skip. Ini untuk posisi yang maaf Bu, Naren. ini membuat rasa bersalah seperti ini. Nak. Kamu terlambat sekolah Ya, atau tidak? Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, kunci Nak. dari posisi membuat rasa bersalah itu di situ, membuat rasa anak bersalah. Sedangkan untuk yang ini contoh yang sebagai teman, selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. ya ini sebagai posisi sebagai teman ya, ekspresinya bisa dilihat di sini. Hadir. Paham Bu, Ini sebagai saya harus pemantau. keluar kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu Dan untuk yang terakhir, posisi manajer ini perhatikan manajer. orang masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Nah, di sini ini kunci dari posisi manajer di sini guys, menanyakan keyakinan dan nanti pada akhirnya akan bertanya solusinya seperti apa. Nah, untuk posisi-posisi itu penanganannya dengan restitusi saat ini menggunakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu ya. Ini untuk slide yang sudah menjelang akhir, kita selesaikan di sini ya. Ini segitiga restitusi. Tadi penanganannya di sini untuk sebagai posisi manajer itu mempraktekkan segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu ada 3 sisi ya, namanya segitiga ya. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Itu nanti kata-kata yang biasanya digunakan itu kata-kata yang oh iya kesalahan itu biasa dilakukan, seperti itu contohnya ya. Terus yang kedua ada validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu misalnya melakukan kesalahan itu, mengapa kamu berbuat seperti itu? Alasannya seperti apa? Itu validasi kebutuhan. Sedangkan keyakinan tadi contohnya, apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan yang kita buat seperti itu ya? Itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Nah di sini kalimat-kalimat yang biasanya digunakan dalam segitiga restitusi tadi contohnya tidak ada untuk menstabilkan identitas. Oke. Yang kedua tadi validasi, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan sampai di sini ternyata materi kita sudah cukup lah. Kemarin saya juga diminta tugas untuk membuat
kasus penanganan dengan segitiga restitusi. Dan ini kemarin saya buat sambil monggo, ini nanti kita sudah akhiri kegiatan karena sudah waktunya sudah menjelang habis, dan saya perlihatkan cara penanganan saya saat ada kasus tiga restitusi di sekolah ini. Oh ya, selamat pagi. Saya ini. Rizka tahu nggak mengapa pembinaan mereka mungkin berkaitan dengan tugasku? Oh ya, menyadari dan tahu ya bacaan apa tentang lahir kamu. Kamu kemarin tidak mengumpulkan tugas ya waktu kita ada rapat kemarin ya? Iya. Itu memang kalau masalah tugas itu pernah lah ada anak yang tidak mengumpulkan, berarti kan pernah juga yang melakukan kesalahan seperti itu. Tapi ibu mau tanya, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas itu? Kemarin saya sampai mengantuk Bu karena malamnya saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Jadi pas pagi saya ngantuk. Kamu masih enggak? Saya kira ini tadi contohnya ya, Sabun. Saya kira cukup sampai di sini untuk yang diseminasi dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak semua? Baik. Kok kita masih pada lemes sekali, apakah belum sarapan? Ya. Untuk kegiatan hari ini kita akan mulai pembelajaran ya untuk pertemuan pertama ini. Tapi sebelum kita mulai kegiatan, kita akan berdoa dulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Yuk, ketua kelasnya siapa yang memimpin doa ya? Bapak ya, Bapak dipimpin ya. Di tempat duduk siapa? Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa hari ini. Apakah ada yang tidak masuk? Mau masuk semua ya? Semua sudah terkelihatan di sini supaya. Ya, perhatikan. Ini kan pertemuan kita masih di hari-hari yang awal ya. Kita akan memulainya dengan beberapa hal yang akan kita bawa nanti sampai berakhirnya pembelajaran di kelas 6 ini nanti. Dan kegiatan yang awal akan kita lakukan pertama itu kemarin kita sudah membentuk ketua dan pengurus kelas. Nah, untuk hari ini kegiatannya adalah kita buat peraturan kelas dan menuju ke keyakinan kelas. Tapi Bu mau tanya, kalau untuk peraturan kelas kalian sudah tahu belum atau sudah mendengar? Sudah pernah mendengar? Sudah tahu ya peraturan kelas itu. Contoh peraturan kelas yang kemarin kalian ketahui apa saja? Contohnya dulu. Datang tepat waktu itu juga ya. Tidak membuli teman, itu peraturan kelas ya. Tapi kalau tadi guru mengatakan selain peraturan kelas itu nanti kita mengucapkan membuat keyakinan kelas. Pernah dengar belum ini kalau keyakinan kelas? Pernah belum dengar? Bisa pelonggong. Pernah Bu kapan? Baru saja. Benar enggak? Oh iya benar. Berarti kalian untuk keyakinan kelas, keyakinan itu belum begitu mengerti atau belum begitu familiar ya. Ya, gini, Bu Guru terangkan sedikit. Itu nanti perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kalian sudah tahu, kita akan masuk ke keyakinan kelas itu seperti apa Bu? Tadi Mbak Priska sudah mengatakan contoh peraturan kelas tadi datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu adalah peraturan kelas. Kemungkinan nanti kalau kalian datang tepat waktu itu peraturan kelas. Itu harus saya lakukan. Kalau tidak nanti pasti ada sesuatu menimpa atau kena diri saya.
misalnya dimarahi guru atau pelajaran terlambat atau seperti apa. Itu kalian pernah merasakan itu enggak? Kalau ada peraturan seperti ini yang aku tidak menaati atau melanggarnya, kalian merasa tidak nyaman di hati karena takut dihukum atau takut seperti apa, itu merasa nggak? Pernah merasa seperti enggak? Pernah? Kok tenanan apa kok mungkin ini? Tenanan apa ini saya tanya Mas Ucu, kalau kamu pernah nggak datang tidak tepat waktu? Pernah merasa mungkin? Benar. Itu karena kamu melanggar peraturan kelas tadi ya, peraturan kelas tadi ya. Dan sekarang gini, itu perasaan tidak enak itu memang sering terjadi pada kita karena melanggar peraturan kelas. Peraturan ya, bukan hanya peraturan kelas ya. Nah sekarang kita akan mengubahnya. Suatu perasaan itu karena dorongan dari hati kita. Istilahnya kalau guru mengatakan nanti sejenisnya motivasi intrinsik, motivasi yang keluar dari diri kita sendiri, bukan karena bersalah melanggar peraturan, tapi karena kita itu melanggar apa yang kita prinsip di dalam hati. Itu prinsip itu adalah keyakinan kelas. Misal contoh seperti ini, tadi ada peraturan kelas datang tepat waktu, ya seperti itu ya. Ya itu nanti keyakinan dari dalam hatimu itu, buatlah satu kata atau satu kalimat positif tentang datang tepat waktu. Contohnya apa? Ini bisa kita masukkan ke kata disiplin. Ucup berarti saya harus disiplin. Saya punya prinsip disiplin. Nah, disiplin itu adalah keyakinan Ucup. Kalau nanti Ucup tidak melakukan kedisiplinan itu, Ucup merasa aku telah melanggar keyakinanku. Loh, bukan karena aku melanggar peraturan kelas, tapi aku melanggar peraturanku. Seperti itu. Jadi sebenarnya hampir sama, tapi membuat pola pikir atau mindset itu dari hal yang berkalimat negatif atau sejenisnya itu nanti suatu kalimat yang agak memaksa menjadi kalimat positif yang merupakan kesadaran dari diri kalian masing-masing. Mudah nggak dari sini? Udah? Ya tahu ya. Sekarang gini, kita buat dulu peraturan kelasnya dulu. Nah, dari peraturan kelas nanti akan kita cari keyakinan kelasnya itu apa. Nanti biar mudah kalian dalam menerapkan kayak apa itu hal yang baik itu, kita menerapkan yang keyakinan kelas. Coba kita sepakati bersama-sama. Di sini guru bantu tulis. Di sini ada peraturan kelas 6. Ini kalian tahun pelajaran berapa ini? Tahun 2023-2024. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nanti Bu Guru minta anak-anak maju menuliskan. Kita akan membuat kesepakatan kelas tentang peraturan kelas apa saja, ditulis di sini. Yuk. Ya, yuk kita sepakati. Kita buat peraturan kelas apa? Tadi datang tepat waktu. Tulis ke depan Mbak Priska. Yang lain selain datang tepat waktu apa? Itu nanti bertanggung jawab, maksudnya ke keyakinan ya, tapi peraturan dulu. Berarti kalau bertanggung jawab apa tadi? Misalnya tidak mencontek saat ujian, seperti itu kan bisa kali. Itu contoh peraturan kelasnya. Nanti kalau keyakinannya itu nanti bisa dimasukkan tanggung jawab seperti itu. Nah tadi setelah itu bisa dibuat apa tadi? Tidak mencontek saat ujian. Itu bisa jadi peraturan kelas. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Peraturannya tidak mencontek saat ujian. Setuju apa tidak? Setuju ya? Kadang yang itu. Berarti yang ujian harus nyontek. Tidak ada. Berarti kalau itu dijadikan peraturan kelas, sepakat apa tidak?
Sepakat? Sepakat lah. Ya, kalau sepakat tulis ke depan. Peraturan kelas selanjutnya tulis ke depan. Kowe kok ngembleng apa-apa tidak sepakat, bilang saja kalau tidak sepakat. Karena itu juga salah satu kesepakatan kelas kita. Ya, selain ini tadi tidak menjadi satu ujian apa lagi? Tadi Bu Guru dari awal itu sebelum masuk itu banyak sekali hal-hal yang bisa disediakan peraturan kelas. Apa? Tidak membeli teman, bisa ayo Rama maju, tulisan Rama bagus sekali. Bu Guru yang lihat lain, tulisan Rama lagi ya, tidak membeli teman. Apa lagi? Apa? Berkata jujur itu biasa tidak. Ya bisa berkata jujur bisa. Ya maju nanti setelah Rama ya. Ya tulisan masih ini cilik-cilik kok kayak orang lain bunuh. Kayak siapa ini cilik ini? Ya bisa. Terus apa lagi selain tadi tidak apa selain berkata jujur apa lagi kita buat lagi apa lagi? Saling tolong menolong antar teman boleh. Terus apa nih? Maju menjelaskan bisa menjelaskan. Sipa maju dulu, terus nanti Mbak Elis maju bentar. Terus sama lagi dari bapak-bapak sebelah sini. Apa? Saling menghormati teman. Ke puncak gunung seperti itu ya. Ya, Mbak Elis. Masih perlu ditambah lagi nggak itu peraturan kelasnya? Apa lagi? Berpakaian yang rapi boleh. Ayo diteruskan. Berpakaian yang rapi. Terus apa lagi tadi Bu Guru dengar? Misalnya tadi sudah ada belum ya itu ya? Oh belum ada. Ya bisa ditulis. Mana deh? Nanti masih ya Mbak Yasmin. Tadi Mas Ucup beribadah piye? Tepat waktu atau menurut aja apa beribadah dengan pokoknya beribadah saja atau sak-sak ibadah agamanya Islam dia melu ning gereja sedikit atau agamanya Kristen melu sholat atau gimana? Beribadah sesuai dengan percayaan masing-masing begitu ya. Ya itu juga kalau kamu berarti di sini adalah mengikuti sholat berjamaah di sekolah. Atau bisa tak itu? Ya coba ucap ditulis depan. Mas Ucup mengikuti sholat berjamaah di sekolah. Ya, mana tadi? Oh ini sebetulnya. Mengikuti sholat berjamaah di sekolah. Ya, sambil menunggu Mas Ucup. Berjamaah. Di sekolah. Tulisannya, yo saiki tiru-tiru nama kabeh, bagus-bagus ning kok sak ucup kabeh ora sak dulu. Ya, perhatikan ya. Ini adalah peraturan yang telah kita sepakati. Sekarang ubahlah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Ini sebenarnya ada di peraturan ini sudah ada yang istilah apa ya? Sudah memperlihatkan bahwa itu keyakinan kelas. Tapi perjelaskanlah di tulisan ini. Dan ini nanti tulisan keyakinan kelas yang sesuai dengan peraturan ini. Kalian buat. Berarti datang tepat waktu itu contoh itu peraturannya, keyakinannya apa? Nah, itu nanti ditulis di sini. Itu ada bisa kalian lihat di sini dari
keyakinan yang akan kita ambil jadi keyakinan kelas. Dari nomor 1 itu mungkin tadi ada yang menjawab disiplin. Nomor 2 itu keyakinannya apa? Tidak mencontek tadi. Bukan sudah bilang kok bertanggung. Ya seperti itu ya. Coba kalian lihat satu-satu peraturan itu jadikan keyakinan kelas. Tadi kan guru sudah menerangkan bahwa keyakinan itu adalah nilai-nilai yang baik. Ya, ditulis di sini. Minta tolong siapa ini Mbak Yasmin dibagikan semua teman-temannya nanti memegang kelas itu. Dan nanti kalian tulis keyakinan yang sesuai dengan peraturan ini. Setelah kalian tulis, tempelkan di sini. Oke, ditempelkan ya. Ditempelkan. Kabur itu punya Mbak Yasmin, kabur BWKN. Reja bagus Haris, kenapa kamu tunjukkan kepala kantor? Ya sambil itu biar tidak ngantuk, isilah keyakinan kelas di kertas. Itu Haris mana? Oh kurang 1 ya, kalau kurang 1 guru akan kasih spesial buat kamu. Sehingga dia cilik, yang lain mulai menulis. Haris mau minta yang besar atau kecil? Besar. Tak parukan jadi 2. Yang lain coba ditulis ya. Ditulis keyakinan yang akan kita sepakati jadi keyakinan kelas nanti. Ya, tak kasih kertasnya. Tulis keyakinan kelas di sini. Kalau sudah ada yang selesai menulis, langsung ditempelkan di kertas ini, diurutkan, pokoknya nanti akan cukup. Agak besar ya nulisnya ya, biar nanti jelas semua ada tulisan. Kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Ya, ini tentang mengikuti sholat berjamaah itu berarti keyakinannya apa? Apa deh? Sudah selesai? Kalau sudah langsung ditempelkan di depan. Nanti akan kita lihat. Ayo, siapa sini? Nempelkan di situ. Ya, rasa dada. Obong nonton tempelkan saja. Itu nanti akan kita sepakati bersama. Yang akan kita gunakan yang mana? Bisa sama kesepakatan itu. Kesepakatan kita juga. Tempelkan di sini. Ayo. Ya diurutkan ya biar cukup semua. Ya satu-satu. Bapak-bapak istirahat modern. Tulis semua apa yang menjadi keyakinanmu berdasarkan peraturan di depan Haris. Itu kan ada. Ternyata jujur itu berarti keyakinannya apa? Ayo maju. Padahal itu boleh bisa dibantu Yasmin, bantulah Haris Yasmin. Sebenarnya keyakinan Haris apa bisa ditulis? Aku sih kami mau. Bisa nggak? Ya berapa Haris tulis saja deh. Kurang 1 ya, yuk ditunggu dulu. Nanti kita sambil kita lihat ya. Ya, keyakinan tadi yang sudah ditulis tadi ya, anak-anak di depan sini ternyata
waktu bisa. Terus Berpakaian yang rapi. ya, kalau berpakaian rapi itu berarti juga menunjukkan disiplin. Berarti disiplin kita pilih jadi keyakinan kelas kita. Setuju? Setuju tidak? Berarti kita centang, nanti kita jadikan keyakinan kelas. Setelah itu, ini sama ya, disiplin ternyata sama. Terus yang kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab, oh ya, silahkan Mas Haris. Udah dikatakan belum deh? Oh sudah ya, terima kasih. Silahkan kita lihat. Bertanggung jawab itu mengacu pada peraturan yang mana? Tidak mencontoh saat ujian. Berarti kita sepakat gunakan ini sebagai keyakinan kelas kita. Sepakat? Oke, berarti ini kita jadikan juga. Setelah itu ada saling menghargai dan menghormati antar teman. Ini mengacu pada peraturan kelas yang mana? Mendengarkan guru, saling menghormati nih ya, jadi bisa ya. Itu sebenarnya juga sudah menjadi keyakinan juga. Berarti ini kita jadikan keyakinan kelas juga. Bisa? Bisa. Terus bertanggung jawab tadi sama, berarti ini bisa. Menghargai teman, ini lagi kan sama dengan ini ya. Menghargai. Nah, saling tolong menolong ini juga bisa jadi keyakinan tolong menolong katanya. Di situ ada yang oh ya itu bisa. Ini juga sudah merupakan keyakinan kelas. Terus ini apa ini? Bertanggung jawab. Oh sudah sama. Terus ini berkata jujur, tidak berbohong. Berarti ini yang kita ambil keyakinannya adalah yang berkata jujur. Tidaknya kita coret ya. Karena tidak itu bukan kalimat positif. Berarti kita ambilnya yang jujur. Betul ya? Itu sesuai dengan yang berkata jujur. Oke. Bertanggung jawab sama. Nah, ini yang agak berbeda ini. Rukun. Ya. Rukun itu bisa terlihat dari apa itu? Tidak membuli teman. Berarti ini juga bisa jadi keyakinan kelas. Ya, bisa ya? Ya. Terus ini saling tolong menolong antar teman. Tadi kelihatannya sudah ada. Oh ini berarti sama juga. Oke. Berarti di sini yang sudah kalian yakini di kelas tadi, yang sudah menjadi keyakinan kalian, itu kita ambil jadi keyakinan kelas. Kalian sepakat nggak? Keyakinan kelas kita disiplin. Sepakat? Semua halo. Apakah sepakat keyakinan kelas kalian disiplin? Sepakat? Sepakat bahkan 1, 2, 3. Sepakat tidak? Sing banter. Sepakat tidak? Terus keyakinan kelas kita bertanggung jawab. Sepakat? Menghargai teman. Sepakat? Tolong menolong. Sepakat? Berkata jujur. Sepakat? Rukun. Sepakat? Ya, terima kasih. Berarti nanti kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, berarti kita harus mengevaluasi kegiatan atau hal tersebut pada anak-anak sendiri yang tidak sesuai dengan keyakinan. Sampai di sini, adakah yang perlu dibahas lagi? Adakah yang perlu ditanyakan lagi? Tidak, semua sudah memahami keyakinan kelas kita? Oke, kalau gitu ini nanti kita tempel di dinding kelas dan setiap hari kalian lihat, dan bukan hanya dilihat tapi juga diamalkan juga. Demikian ya. Ya, saya rasa kegiatan kita untuk membentuk keyakinan kelas cukup sampai di sini. Nanti kita istirahat dulu sebentar, setelah itu nanti kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Gitu ya, untuk kegiatan ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Dani Saputri, siswa kelas 6 SD Negeri 1 Kateguhan. Hari ini ada keyakinan menyepakati keyakinan kelas bersama Bu Rina. Saya menyampaikan keyakinan saya yang disepakati
menjadi keyakinan kelas. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran kelas 6 sampai selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.